Pembuatan wayang itu akan diawali dengan mempersiapkan bahannya dulu. Setelah bahan itu siap untuk dikerjakan, langkah yang pertama adalah penyorekan atau pembuatan pola. Setelah pola dibuat menjadi gambar yang dikehendaki, baru dipahat atau diukir. Ukir itu adalah pemahatan dari gambar wayang itu tadi yang sudah di-sket atau sudah dipola. Kemudian setelah sempurna pemahatan selesai, baru dilaksanakan pewarnaan. Dan tahapan yang berikutnya adalah penggapitan atau pemasangan tangkai dari wayang itu, apabila itu adalah wayang yang untuk dipergunakan untuk main atau untuk peragaan. Sedangkan kalau wayang-wayang berbingkai ya lain lagi, tinggal pemasangan bingkai dan seterusnya. Kendala yang ada di proses pembuatan kami itu lebih ke kurang ketersediaannya bahan baku, karena itu kalau bahan kulit itu kalau mencari yang standar itu harus dari pusatnya sana, kalau tidak dari Jogja, dari Solo. Kalaupun misalnya ada, kami bisa dapatkan bahan baku lokalan ya dengan proses manual, proses sendiri dengan hasil ya kurang maksimal. Namun itu prinsipnya bisa dipergunakan. Terkait dengan generasi penerus yang karena memang jarangnya anak-anak, utamanya generasi muda yang memahami tentang wayang, sehingga kami kalau kepengen mencari tenaga membantu proses pembuatan saja kesulitan. Biasanya orang bekerja bisa maksimal ketika dia itu tahu apa yang dia kerjakan, sementara kalau misalnya kami hanya menunjukkan ini arah alurnya, garapannya seperti ini tanpa diketahui oleh si yang lagi belajar itu, khususnya untuk apa itu wayang, terus bagaimana pengkarakteran wayang, akhirnya jadi kesulitan. Dan untuk itu sendiri juga tidak aneh karena anak-anak muda sekarang kecenderungan tidak paham terhadap wayang. Ini ada dua anak saya ya, yang pertama itu laki-laki dan kebetulan backgroundnya amat sangat jauh dengan bapaknya. Dia lebih mencintai olahraganya. Olahraganya alhamdulillah cukup berprestasi dan sekarang sudah rumah tangga dan sudah menempati tempat yang tidak bareng lagi dengan kami. Terus yang kedua, sekarang masih di bangku kuliah. Kalau dulu ketika TK, SD sampai SMP itu seninya masih cukup lekat. Masih kami buktikan ketika SMP itu kalau ada kegiatan lomba tari misalnya, yang tarinya itu tari klasikan, itu anak saya masih selalu diikutkan, dan biasanya malah untuk master latihan di situ. Kemudian setelah SMP ke SMK, dia itu kepengen mendekati seni panggung, kelihatannya itu seni pementasan, hingga dia sekolahnya pun di SMK Kerawitan, yang dulu itu SMK yang ada di Banyumas, sekarang jadi SMK Negeri 3. Dia kelihatannya juga cukup menikmati dan banyak kegiatan-kegiatan yang dia bisa ikuti, dan rupa-rupanya juga kelihatannya suka. Namun ketika selesai dari SMK, saya berharap dia melanjutkan untuk pendalaman seninya, tapi ternyata dia lari ke impian yang sangat awal kelihatannya. Dia terobsesi sekali untuk bisa berbahasa Inggris dengan benar. Dulu sampai sekarang pun saya masih suka kesenian, tapi mungkin perubahannya itu yang dulu saya suka seni tradisional, sekarang mungkin lebih ke seni yang modern ya. Kemudian kalau kenapa bahasa Inggris, seperti yang sebelumnya Bapak saya sampaikan, dari dulu saya sudah suka bahasa Inggris, meneruskan secara fisik ya, mungkin saya tidak yakin saya bisa, karena saya tidak bisa menggambar, saya tidak bisa melukis. Mungkin saya meneruskan dengan cara yang lain, dengan cara mempromosikan. Ya, kami pun selalu motivasi, walaupun seperti itu ngambil jurusannya itu di pendidikan bahasa Inggris, namun tidak menutup kemungkinan itu untuk menjembatani ke arah seni juga. Karena kami juga percaya, dan ada beberapa para bijak mengatakan seni adalah tingkatan yang tertinggi. Nah, ini nanti sedikit bisa dijabarkan, bentuk kegiatan apapun kalau yang sudah
mencapai tingkatan terbaik pasti itu seninya yang kelihatan. Olahraga pun main bola, kalau sudah menjadi pemain yang profesional itu pasti seni memainkan bolanya yang dilihat. Untuk bagaimana lestarinya wayang untuk di Banjarnegara, saya pikir seperti dalang-dalang profesional menyampaikan tidak bedanya ketika tiga unsur dari pelestarian wayang itu akan ada ketika di situ ada seniman pelakunya, kemudian ada penontonnya, terus kemudian ada penanggapnya. Tiga unsur ini tidak boleh lepas. Terlebih lagi yang keempat ini ada naungan dari pemerintah yang berupa yang mungkin memotivasi kegiatan kami selaku pengrajin di desa-desa. Kemudian langkah yang sangat-sangat kami nantikan di sini adalah campur tangan bukan hanya dari pemerintah saja. Kalau pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena memang itu adalah tugasnya, dan kami senantiasa menantikan informasi itu, barangkali ada kegiatan apa dari tingkat penyelenggaraan yang memang bernuansa memotivasi ataupun meningkatkan kualitas pekerjaan pembuatan wayang. Kami senantiasa menunggu itu. Mungkin bentuknya pelatihan ataupun seminar itu memang kami sangat mengharapkan itu ada. Kemudian dari unsur non pemerintah, misalnya dari unsur swasta juga mohon kepeduliannya, karena pembuatan wayang sekaligus juga seni pertunjukan wayang itu adalah bagian yang sangat penting, ada kaitannya dengan pembentukan karakter bagi generasi muda apabila yang memang sudah mengetahui wayang. Karena dalam ceritanya wayang satu kotak itu mewakili karakter orang sedunia sesungguhnya itu. Tergantung bagaimana si dalang itu bisa memainkannya. Nah, di sini kami peran sebagai seni krianya, seni pembuatnya. Kami senantiasa kepingin mendapatkan kerjasama ataupun bentuk-bentuk dukungan dari para beliau.